Oke, selamat pagi semuanya. Ibu akan jelaskan materi kita hari ini, yaitu variabel acak dan nilai harapan. Ada dua poin yang kita akan lihat di materi ini, yaitu terkait variabel acak atau random. Ada dua macam, yaitu jenisnya discrete dan continue. Terus nanti poin kedua yang kita lihat adalah menghitung nilai harapan atau rata-rata hitung dari suatu distribusi teoritis. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan yang pertama tadi, variabel acak. Oke, kita lihat tentang variabel acak. Variabel acak itu sebenarnya nanti variabel yang kita nyatakan dalam bentuk nilai numerik angka. Biasanya nilai itu menentukan kesempatan atau variabel itu akan terjadi seperti itu. Contoh di sini pada peristiwa pelemparan sebuah dadu, di mana kita ngelempar sebanyak 6 kali. Jadi dari kemungkinan 6 kali ngelempar itu, kalau kita misalnya lihat kejadian munculnya angka 1 di dadu, itu dari 6 kali ngelempar bisa saja tidak pernah muncul. Bisa kita berikan nilai variabel acaknya sebagai X sama dengan 0. Kalau 1 kali muncul, berarti X sama dengan 1. Sampai kemungkinan terbesarnya yaitu 6 kali melempar, 6 kali muncul angka dadu 1. Berarti X sama dengan 6. Jadi variabel acaknya bisa kita berikan X sama dengan 0, X sama dengan 1, sampai X sama dengan 6. Yang menunjukkan angka-angka itu adalah nilai kesempatan dari kemunculan angka dadu 1 muncul di 6 kali ngelempar. Nah, untuk jenisnya discrete dan continue, kalau seperti yang tadi itu discrete. Kenapa discrete? Karena X-nya itu memuat bilangan bulat tanpa ada desimal. X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan seterusnya. Tapi kalau nanti variabel acaknya kita berikan nilai numerik yang berupa eh, ring seperti interval di sini ya. X sama dengan X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Contohnya berarti di sini memuat angka-angka antara 0 sampai 1 termasuk yang bilangan desimal. Berarti dia masuk variabel random continue. Contohnya di sini misalnya ada label di kawat baja diameternya 2 plus minus 0,0005. Berarti di sini bisa dikatakan X-nya adalah variabel acak kontinu karena dia memuat bilangan desimal. Tapi kalau seperti tadi dalam hitungan X sama dengan 0, X sama dengan 1 seperti itu hanya bilangan bulat berarti dia masuk variabel random discrete. Selanjutnya poin kedua, nilai harapan. Nah, nilai harapan nanti kita menghitungnya berdasarkan nilai variabel acak tadi, X-nya tadi. Jadi dikalikan X-nya dengan nilai probabilitasnya, X dikali PX. Untuk variabel yang discrete, variabel acak discrete, maka kita cukup jumlahkan dari hasil perkalian masing-masing X atau variabel acak dengan nilai probabilitasnya. Tapi kalau nanti variabel acaknya continue, maka cara menentukan nilai harapannya dengan rumus integral, ya, integral dari perkalian X dengan fx. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh soal di sini. Ada dua contoh soal terkait perhitungan nilai harapan. Mungkin Ibu kasih contoh yang contoh kedua saja ya, karena di sini lebih jelas contohnya, datanya. Di sini ada data penjualan dinner set. Banyaknya penjualan dinner set itu dinyatakan dengan X. Yang di tabel ini ada X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan seterusnya. Ini menunjukkan jumlah penjualan. X sama dengan 0 berarti tidak ada yang terjual. X sama dengan 5 berarti jumlah yang terjual 5. Nah, masing-masing X itu berisi nilai probabilitasnya. Probabilitas untuk X sama dengan 0 itu 0,05. Probabilitas untuk X sama dengan 1 itu 0,25. Nah, di data inilah nanti distribusi probabilitas ini kita bisa menghitung nilai harapan. Karena nilai variabel acaknya diskrit, terlihat dari sini X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan bukan desimal ya, bilangan bulat, maka nilai harapannya kita gunakan rumus yang pertama tadi, yaitu kita kalikan X dengan PX-nya, terus kita jumlahkan 0 kali 0,05 ditambah 1 tambah 1 dikali 0,25 dan seterusnya sampai ditambahkan hasil perkalian 5 kali 0,05. Disitulah nanti nilai harapan penjualan dinner set. Seperti itu untuk jawaban yang soal kedua. Ya.
Untuk jawaban soal nomor satu, kita harus bahas dulu, lihat dulu berapa X-nya, terus kemungkinan X-nya, dan berapa nilai probabilitas dari kemungkinan X tadi, seperti itu. Lalu dikalikan, ini sama seperti soal kedua ya, discrete ya bentuknya. Oke, kita lanjut untuk distribusi teoritis. Distribusi teoritis ini nama lainnya adalah distribusi probabilitas. Sebenarnya tadi kalau di contoh soal ini kita sudah lihat, ini adalah salah satu contoh distribusi probabilitas. Ada X, ada nilai probabilitasnya. Nah, di sini ada pembahasan terkait cara kita menyusun distribusi teoritis atau distribusi probabilitas itu seperti apa. Sebagai contoh, di sini ada peristiwa pelemparan logam, uang logam sebanyak 4 kali, terus diminta kita membuat distribusi teoritis atau distribusi probabilitasnya plus gambar grafiknya. Dalam hal ini grafik batang. Nah, jadi caranya kita tentukan dulu kemungkinan kemunculan dari pelemparan uang logam tadi yang 4 kali tadi. Berarti ada 4 kali muncul. Di sini dimisalkan A dengan G, A-nya itu angka, sisi angka, G-nya itu sisi gambar. Nah, misalnya kita lihat, di sini kita mau fokus ke kemunculan gambar G misalnya. Maka X-nya bisa kita tentukan, bisa jadi dari 4 kali melempar itu gambar nggak pernah muncul sisi gambar. Jadi X-nya sama dengan 0. X sama dengan 1 itu artinya sisi gambar hanya muncul sekali. X sama dengan 2, 2 kali. X sama dengan 3, 3 kali. 4 kali melempar, kemungkinan terbanyaknya ya 4 kali melempar X. Gambarnya muncul 4 kali. Berarti X sama dengan 4. Nah, dari semua kemungkinan itu kita hitung ada berapa banyak kemungkinannya ya dari variabel acak 0, 1, 2, 3, 4 itu. X sama dengan 0 ya cuman ada satu ya. Artinya tidak pernah muncul gambar. Berarti A semua. A, 1. X sama dengan 1 kemungkinannya gambarnya di urutan keempat muncul, urutan kedua, urutan ketiga, urutan kedua, urutan ke satu seperti itu. Terus kalau 2 kali muncul, berarti seperti ini kemungkinannya lebih banyak ada 6 kali kemungkinannya. Kalau yang X sama dengan 3 ada 4 kali, 4-4-nya muncul gambar, itu ada 1 kali. Nah, lalu kita buatkan distribusi probabilitasnya, kita tuliskan 2 kolom tabel ya. X sama dengan 0, yang tadi ada 1 kali, berarti P-nya 1/16. Totalnya kan ada 16 kemungkinan munculnya ini. Nah, 1/16 desimalnya 0,0625. X sama dengan 1 tadi ada 4. 4 dari 16 kemungkinan. Jadi total ini ada 16. 4/16 itu 0,25. Yang X sama dengan 2, kemunculan gambar 2 kali itu ada 6. 6/16 itu 0,375. X sama dengan 3, 3 kali muncul gambar ada 4, sama kayak X sama dengan 1 tadi 0,25, yang X sama dengan 4 juga ada 1, 0,0625. Sehingga nanti cirinya tabel distribusi probabilitas ini dijumlahkan hasil probabilitasnya adalah 1. Terus kita buat dalam bentuk grafik batang, untuk sumbu datarnya itu nilai X, sumbu tegaknya sebagai nilai probabilitasnya tadi. Jadi X-nya itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Untuk X sama dengan 0, kita tunjukkan di probabilitas 0,0625. Bisa kita buat skala di sumbu tegaknya ini dengan jarak di sini 0,05. Seperti itu. Nanti disesuaikan dengan data probabilitasnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini terlihat dari grafik batang yang paling besar probabilitas adalah kemunculan X sama dengan 2 atau yang gambarnya muncul 2 kali tadi. X sama dengan 2 ini menunjukkan 2 kali muncul gambar di 4 kali pelemparan. Itu yang tertinggi, terbesar nilai probabilitasnya. Seperti itu cara menyusun distribusi probabilitas plus grafiknya. Dalam hal ini grafik batang. Nah, nanti bisa dicobakan soal kedua ya. Soal kedua ini sama case-nya dengan soal satu, cuman di sini pelemparannya sebanyak 3 kali, lebih sedikit. Silakan nanti disusun ya, bagaimana tabel distribusi probabilitasnya atau distribusi teoritisnya, plus juga gambarkan grafiknya. Nanti kita bahas di pertemuan kita tatap muka, insya Allah hari Jumat kita ketemu di kelas. Seperti itu. Itu saja untuk materi pagi ini. Silakan dipahami, dipelajari kembali. Ya, sampai ketemu di pertemuan tatap muka kita. Terima kasih. Selamat pagi semua.